Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Resmi di tahun 2023 telah ditetapkan lembaga bayar untuk penyaluran PKH di tahun 2023. Kira-kira apakah tetap di PT Pos ataupun kembali ke KKS atau Himbara? Nah, ini berdasarkan dari keputusan Menteri Sosial yang terbaru. Kira-kira Pos atau KKS ya? Temukan jawabannya di kesempatan video kali ini. Namun sebelumnya, sebelum saya membahas perihal, berita yang sangat penting ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Terima kasih kepada Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Tanpa dukungan Anda, channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentu saya tidak bisa bersemangat lagi untuk membagikan informasi kepada Anda. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Anda, para subscriber baru yang baru bergabung di channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu bertele-tele dan tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan kabar terbaru yang secara resmi ini sudah ditentukan terkait dengan lembaga salur atau pihak yang akan menyalurkan bantuan program keluarga harapan di tahun 2023. Nah, ini berdasarkan dari keputusan Menteri Sosial yang diteruskan oleh Direktur Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial di dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sebelumnya di tahun 2022 di akhir tahun ini ya, menjelang pelaksanaan penyaluran PKH tahap keempat, ditetapkan bahwa untuk penyaluran bantuan PKH, lalu BPNT maupun BLT BBM jilid yang terakhir yaitu jilid yang kedua, ini disalurkan semuanya secara tunai oleh PT Pos Indonesia. Tentu ini hal yang mengejutkan bagi para penerima manfaat yang sebelumnya disalurkan melalui KKS. Nah, dengan adanya perubahan yang secara tiba-tiba dan langsung dilaksanakan di akhir tahun untuk menutup pelaksanaan semua bantuan sosial di tahun 2022, maka tentu ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka antara penyaluran melalui PT Pos ataupun melalui KKS. Nah, perlu saya flashback ulang. Pertama, terkait dengan penyaluran di PT Pos Indonesia. Banyak KPM yang mengeluh terkait dengan adanya antrian yang menggeludak di kantor pos. Ada juga yang langsung antrian di kantor desa. Misalnya ada lanjut usia yang datang ya memperoleh undangan yang diberikan oleh PT Pos, datang mulai pagi ternyata baru dibagikan bantuannya ini siang atau bahkan ada yang menjelang malam antrian. Nah, ada juga yang merasa berdesak-desakan, ada yang paling rame dibicarakan adalah terkait dengan adanya pungutan liar, ya, ada potongan-potongan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga KPM-KPM ini mengeluh bahwa bantuan yang disalurkan tunai melalui PT Pos ini banyak berkurang, apalagi terkait dengan jumlah bantuan PKH yang diterima. Ternyata bantuan PKH di tahap keempat ini banyak berkurang ya, ada yang turun drastis jika dibandingkan dengan pelaksanaan PKH tahap ketiga yang dilaksanakan melalui KKS ya, sesuai dengan himbara masing-masing. Lalu juga terkait dengan pelaksanaan di KKS, ternyata ada KPM yang lebih suka dilaksanakan melalui PT Pos karena PT Pos ini langsung datang ke lokasi terdekat, yaitu di aula kantor desa atau kelurahan. Sehingga KPM tidak perlu keluar ongkos untuk mencari ATM atau datang ke agen yang letaknya ternyata ini lebih jauh daripada letak kantor desa atau kelurahan di mana KPM tersebut tinggal. Nah, jika ada yang berkeluh kesah banyak sekali sisi yang mengungkapkan kelebihan maupun kekurangan baik itu penyaluran melalui PT Pos ataupun melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Nah, baik, di tahun 2023 nanti ini sudah resmi untuk lembaga salur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial ini kira-kira apa? Apakah tetap PT Pos atau kembali lagi ya, kembali lagi ke Himbara, baik itu Bank BTN, BRI, Mandiri ataupun BNI, ini berarti kembali ke KKS ya. Nah, menurut Anda ini lebih baik di kantor pos ataupun kembali ke KKS? Nah, jika melihat dari informasi yang sering saya sampaikan di channel Inspirasi Oktara, jika kita melihat beberapa komentar, banyak sekali yang berkomentar, ternyata saya menilai lebih banyak yang condong ingin kembali ke KKS. Karena KKS dengan kembali ke KKS katanya, kata KPM ini
bantuannya lebih bisa terkontrol ya. Ketika melalui KKS, maka KPM ini bisa langsung membelanjakan ya. Jika BPNT misalnya langsung diberikan dalam bentuk sembako, ini lebih efektif daripada ketika bantuan ini disalurkan secara tunai melalui PT Pos. Dan keluhan KPM terakhir, ketika bantuan dilaksanakan tunai melalui PT Pos, selain ada potongan ya, ada pungutan liar, lalu KPM ini tidak terkontrol, ada yang langsung membeli pakaian, ada yang langsung membeli pulsa, rokok, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan penggunaan bantuan ini tergantung dari masing-masing kebijakan KPM. Baik, terkait dengan 2023, kita mengacu kepada keputusan Menteri Sosial yang terbaru yang ditandatangani oleh Ibu Tri Risma hari ini di tanggal 3 November ya. Dan dari keputusan Menteri Sosial terbaru tersebut, ini dibuatlah sebuah peraturan untuk petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan, di mana PKH ini berada di bawah naungan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, dengan begitu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini membuat sebuah petunjuk teknis yang lengkap ya berdasarkan keputusan Menteri Sosial yang telah ditandatangani di tanggal 3 November. Nah, keputusan dari Dirjen Linjamsos ini ditandatangani per tanggal 8 November oleh PLT Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu Bapak Ruben Niko, di mana ditetapkan bahwa lembaga penyaluran untuk bantuan PKH tahap keempat tahun 2022 itu adalah PT Pos Indonesia. Tidak ada nama Himbara di dalam keputusan tersebut. Nah, dengan begitu di tahun 2023 nanti jelas ya secara pasti bahwa untuk penyaluran bantuan program Keluarga Harapan PKH ini lembaga bayarnya resmi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Sosial terbaru ini adalah PT Pos Indonesia atau kantor pos. Nah, berdasarkan dari surat Direktur Jenderal dan Jaminan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial tertanggal 8 November, yang mana ditunjuk adalah PT Pos Indonesia sebagai lembaga bayar untuk pelaksanaan program Keluarga Harapan, maka di tahun 2023 jika tidak ada keputusan Menteri Sosial terbaru yang dikeluarkan untuk menggantikan keputusan Menteri Sosial sebelumnya, yaitu tahun 2022 di tanggal 3 November, maka otomatis nanti di tahun 2023 Kementerian Sosial tetap akan menggunakan PT Pos Indonesia sebagai lembaga salur atau lembaga bayar untuk pelaksanaan program Keluarga Harapan. Seperti itu ya, termasuk juga karena Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini adalah berada di bawah naungan Kementerian Sosial atau Menteri Sosial, maka secara otomatis peraturan yang telah dibuat, yaitu petunjuk teknis untuk pelaksanaan program Keluarga Harapan yang lembaga bayarnya adalah PT Pos, maka selama tidak ada perubahan terbaru atau tidak ada keputusan menteri terbaru di tahun 2023, apalagi di awal, maka secara otomatis PT Pos masih berwenang dan masih diberikan mandat atau tugas untuk melaksanakan penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahun 2023. Jelas ya? Berarti kesimpulannya, untuk tahun 2023, penyaluran program Keluarga Harapan ini tetap melalui PT Pos Indonesia selama tidak ada peraturan baru yang menggantikan ya di tanggal 3 November tahun 2022, yaitu peraturan Menteri Sosial terkait dengan pelaksanaan penyaluran secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa Anda tangkap. Jika misalnya ada yang masih Anda bingungkan atau ingin Anda tanyakan, silakan Anda berkomentar, insya Allah akan saya jawab. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.